Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini Jumat 31 Desember tahun 2021, hari yang terakhir. Kita sudah tiba di penghujung tahun 2021. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya. Walaupun Tuhan mengizinkan kita boleh mengalami yang namanya masa-masa pandemi, tetapi kita percaya kita boleh sampai di tahun ini semua adalah kekuatan daripada Tuhan. Kita mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita juga bersyukur pagi hari ini kita akan sama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, ya Allah, ya Tuhan kami, Allah kami yang Immanuel, Allah yang Alfa dan Omega, Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Kami bersyukur Tuhan, saat ini, hari ini, kami boleh masuk di detik-detik terakhir di penghujung tahun 2021. Masa-masa yang kami lewati tidak mudah, tetapi kami boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, menyatakan kasih, kemurahan, kebaikan-kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kekuatan, penghiburan, dan tuntunan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih juga Tuhan, pagi hari ini sama-sama kami akan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Mohon ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami, dan mohon pimpinan hikmat Roh-Mu buat setiap kami dan juga untuk hamba-Mu di dalam segala keterbatasan untuk dia boleh menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-12, ayat 40 sampai ayatnya yang ke-42. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, satu malam yang sangat mencekam ya, yang syarat dengan suasana kematian anak sulung orang Mesir ketika Tuhan menimpakan bangsa Mesir dengan tulah ke-10 karena kekerasan hati mereka untuk mereka tidak mau percaya kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel dan kejahatan yang telah mereka perbuat terhadap umat Allah, bagaimana mereka menindas orang Israel, umat Allah selama 430 tahun, cara waktu yang cukup lama. Umat Allah menderita, disiksa lewat kekejaman bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Fir'aun yang berkuasa pada saat itu. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, malam itu juga adalah malam yang terakhir di mana umat Israel, umat Tuhan, mereka harus bersegera untuk meninggalkan, untuk keluar dari Mesir, tanah perbudakan di mana mereka diperbudak, untuk mereka beralih masuk ke babak kehidupan mereka yang baru, di mana bangsa Israel mereka akan dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 29 dan seterusnya, maka jelas di sana digambarkan bahwa malam itu adalah malam yang
saya katakan cukup dramatis ya. Maksudnya di sini karena pada saat itu umat Israel, umat Allah, mereka begitu tergesa-gesa harus sesegera mungkin untuk pergi keluar meninggalkan Mesir, sehingga mereka tidak sempat yang namanya untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan mereka, untuk kepergian mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Nah, umumnya kan orang kalau mau bepergian atau mau pergi dalam waktu yang lama, apalagi seperti ini harus pindah tempat, pergi dan tidak akan kembali, pasti akan prepare, akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya, jauh-jauh hari malah. Tapi hal ini tidak terjadi karena memang ini waktu yang sangat mendadak, begitu tiba-tiba, karena mereka diusir oleh Firaun yang penguasa yang memerintah pada saat itu. Dan sehingga mereka, bangsa Israel, umat Tuhan, tidak sempat untuk mempersiapkan perbekalan mereka. Tetapi kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, memang di satu sisi ini satu keadaan yang tidak nyaman begitu ya, karena mereka pergi tergesa-gesa, apa yang harusnya mereka persiapkan itu tidak bisa mereka siapkan. Tetapi kita di sini akan bersama-sama melihat bagaimana pemeliharaan Allah, kehadiran Allah nyata di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah bangsa Israel, umat kepunyaannya. Nah, tapi bukan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari segi kebutuhan fisik, jasmani yang kita akan fokus ya, walaupun memang ini satu hal yang tidak bisa diabaikan juga ya, penting juga ya. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang sebelumnya, ayat 34 sampai 36 secara khusus, nah di sana juga dijelaskan bagaimana walaupun hanya berupa roti tidak beragi ya, roti yang belum sempat diberi ragi, tapi karena situasi mendesak, jadi apa yang ada mereka bawa, mereka angkut ya, itu bisa menjadi perbekalan mereka juga. Dan Tuhan juga menyediakan untuk perbendaharaan barang-barang yang harus mereka bawa, barang-barang berharga, baik milik mereka sendiri maupun yang mereka dapatkan dari orang-orang Mesir. Jadi kalau kita bicara kebutuhan, apalagi cuma kebutuhan fisik ya, sebagai umat Tuhan rasanya kita tidak perlu terlalu khawatir ya, kita tidak usah ambil pikiran sampai khawatir begitu rupa. Semua Tuhan sediakan, jangan kamu khawatir ya, semua Tuhan sediakan, semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kita akan lebih melihat fokus di mana, bagaimana kehadiran dan penyertaan Allah di tengah-tengah umatnya ini, secara khusus di dalam pemeliharaan kehidupan, kerohanian, iman, percaya umat Allah. Dan inilah satu hal yang justru jauh lebih penting, karena ini satu hal yang jauh lebih berharga dan lebih bernilai, bahkan bernilai kekal. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di antaranya kita bisa lihat di sini, yang pertama, secara khusus Allah ingin supaya umatnya, bangsa Israel itu terus mengingat untuk terus bersyukur juga atas segala perbuatan dan kebaikan, kasih sayang Tuhan kepada mereka, di mana Allah sudah menuntun mereka, membawa mereka, membebaskan mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Saudara, mari kita sebagai umat Tuhan, kita juga diingatkan, jangan pernah kita lupa untuk kita terus mengingat senantiasa perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang penuh kasih, kebaikan-kebaikan Allah dan rahmat-Nya, kemurahan-Nya yang dilimpahkannya kepada setiap kita umatnya, yang boleh kita alami dari tahun ke tahun. Secara khusus kalau kita bicara tahun 2021 yang tinggal beberapa jam lagi kita akan tinggalkan,
Walaupun selama tahun 2021 kita masih diizinkan Tuhan untuk mengalami kesulitan dengan adanya pandemi ya, yang masih belum berakhir, tapi kita tetap melihat, bahkan kita mengamini penyertaan Tuhan selalu ada. Pemeliharaan Tuhan senantiasa dinyatakan kepada setiap kita dan akan terus kita alami sampai sepanjang masa. Itu janji Tuhan bagi setiap umatnya. Ratapan 3 ayat 22, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, akan selalu ada, bahkan selalu baru dan selalu baru. Bahkan pemeliharaan Allah, penyertaan Allah kepada umatnya dinyatakan lewat putra tunggalnya yang diutusnya lahir ke dalam dunia ini demi menyerahkan nyawanya demi menebus dan menyelamatkan kita, orang-orang yang telah memberontak, yang telah berbuat dosa di hadapannya. Bahkan ketika Yesus akan meninggalkan dunia ini, kembali ke surga, Yesus tidak meninggalkan umatnya sendiri. Yesus mengutus Roh Kudus untuk menemani kita, untuk menemani umatnya, untuk tetap beserta dengan kita. Meninggalkan tahun 2021, perbekalan atau persiapan yang paling utama, yang paling penting adalah ini. Hati yang senantiasa mengingat, mensyukuri atas kehadiran dan penyertaan Allah yang begitu limpah dalam kehidupan kita, dengan segala kebaikan-kebaikan dan kemurahannya yang Dia curahkan kepada kita. Masih dalam momen-momen Natal kita terus diingatkan tentang karya keselamatan lewat kelahiran dan pengorbanan Tuhan kita di Yesus Kristus sampai Dia mati di atas kayu salib. Bahkan Tuhan tetap menuntun, mendampingi kita dalam proses pengudusan kita sebagai umatnya untuk kita menuju kepada kesempurnaan Kristus. Luar biasa penyertaan Allah. Allah sendiri yang akan mengawal kehidupan kita umatnya. Kita tidak perlu takut. Dalam Yosua pasal 1 ayat 5, Tuhan menyertai umatnya untuk masuk ke tanah Kanaan. Ada penyertaan Allah, ada Immanuel di sana. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Iya, kita tidak perlu takut. Karena apapun keadaan kita, ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan menuntun kita. Gembala yang baik, Allah yang Immanuel. Maka tidak ada yang perlu kita takutkan, bahkan ketika kita masuk tahun 2022 nanti. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Dan yang kedua, Allah juga rindu supaya kita sebagai umatnya, Allah ingin kita selalu ada dalam persekutuan yang intim, persekutuan yang indah dengannya. Sebab ketika kita ada dalam persekutuan yang indah dengan Allah, ketika kita sebagai umatnya, kita ada dalam persekutuan, dalam relasi yang intim dengan Allah kita, maka kita sebagai umat, kita akan dapat melihat, mengalami, bahkan menikmati kedahsyatan Allah menaungi kehidupan umatnya. Dan tentunya, pastinya, Allah bertujuan lewat semuanya ini juga agar umat boleh memberi pengagungan yang setinggi-tingginya. Umat dapat senantiasa untuk memuliakan Allah, pribadi Allah yang telah menjadi Allah Tuhan atas umatnya turun-temurun. Hal ini jugalah yang berlaku bagi setiap kita, orang-orang percaya di masa kini, Israel rohani, di mana kita semua telah mengalami pembebasan, karya keselamatan di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita meninggalkan tahun 2021, masuk ke tahun 2022
dengan satu perbekalan, dengan satu persiapan. Yang paling penting adalah apa? Kita punya satu persekutuan yang intim, relasi yang intim dengan Allah kita, yang indah, sehingga di dalamnya kita boleh terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, penyertaan Allah yang begitu dahsyat boleh dinyatakan, dilimpahkan pada setiap kita. Kiranya Tuhan menolong untuk kita boleh terus memasuki tahun demi tahun dengan tetap tenang, dengan tetap penuh sukacita, dengan tetap bersemangat dan optimis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Kami percaya apa yang ada di dalam firman, janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang Immanuel beserta kami sepanjang masa, seumur hidup kami. Biarlah ya Tuhan, ini menjadi satu sukacita kami, satu penghiburan buat kami, bahkan menjadi motivasi, penyemangat kami untuk kami boleh terus hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Engkau ya Allah ya Tuhan kami, sehingga kami boleh terus mengalami kedahsyatan penyertaan dan pemeliharaan-Mu di tengah-tengah kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di tahun-tahun yang akan kami masuki ke depannya, tahun 2022, ke dalam tangan penyertaan-Mu yang Immanuel, yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.